teman-teman, di sini saya akan menampilkan video yang bertema teori emosi. Yuk simak videonya. Definisi emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam luar maupun dari dalam diri seseorang. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif atau emosi yang baik, dan bisa berupa emosi negatif atau emosi yang buruk. Bentuk-bentuk emosi. Ada emosi marah, emosi sedih, emosi ketawa, emosi malu, menangis, senyum, dan lain-lain. Ciri-ciri emosi. Emosi lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti halnya pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif. Dan yang ketiga, banyak bersangkut pautnya dengan peristiwa pengenalan panca indera. Berikut adalah tahap perkembangan emosi. Tahap perkembangan emosi ada 8. Sejak lahir, seorang individu sudah memiliki kemampuan untuk merasakan dan memberi respon emosi dalam bentuk tertarik pada sesuatu, merasa tertekan, dan merasa jijik. Yang kedua, bayi sudah bisa memberikan senyuman sosial sebagai bentuk ekspresi emosi pada usia mulai 4-6 minggu. Emosi marah, terkejut, dan sedih mulai muncul pada usia 3-4 bulan. Perasaan takut muncul pada usia antara 5-7 bulan. Rasa malu mulai muncul pada usia 6-8 bulan. Dan perasaan bersalah muncul pada usia anak umur 2 tahun. Masa kanak-kanak pada awal tahun 2-3 tahun. Otonomi versus rasa malu dan rasa ragu-ragu. Ini dia stimulasi bayi usia 2-3 tahun. Yang ketiga, anak usia bermain atau play act pada usia 3-5 tahun. Inisiatif versus rasa bersalah. Ini dia perinciannya. Memahami emosi anak prasekolah. Jika ia menyakiti untuk membalas, yang ia butuhkan adalah keadilan dan perlakuan yang sama. Yang kedua, jika anak marah dan menggunakan kekuatannya, yang ia inginkan adalah otonomi, ikut memutuskan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, jika anak takut dan tidak berani melakukan sesuatu, yang ia butuhkan adalah dorongan dan dukungan. Yang keempat, anak usia sekolah pada usia 6-13 tahun. Inferioritas atau perasaan yang timbul karena kelemahan yang ada pada diri seseorang tersebut dan sifat produktivitas. Yang kelima, perkembangan emosi pada remaja. Masa remaja merupakan badai dan tekanan. Masa stres full karena ada perubahan fisik dan biologis serta perubahan tuntunan dari lingkungan, sehingga diperlukan suatu proses penyesuaian diri dari remaja. Namun benar juga bila sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Yang keenam, perkembangan emosi pada masa dewasa awal, yaitu pada usia 19-30 tahun. Dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami atau istri, orang tua, dan pencari nafkah. Keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru. Yang ketujuh, yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya usia sekitar 40-65 tahun. Sebagian besar memperoleh puncak karir pada tahapan usia ini. Sebagian besar individu dewasa madya memiliki kondisi fisik, kognitif, dan emosional yang baik. Yang ketiga,
Mereka memiliki tanggung jawab yang besar, juga bermacam peran, dan mereka merasa kompeten untuk memikul tanggung jawab dan melakukan berbagai peran tersebut. Masa ini adalah masa untuk mengumpulkan dan memutuskan untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, perkembangan emosi dewasa akhir. Perkembangan emosional dewasa akhir yaitu usia senja 65 tahun sampai akhir hayat. Pertama, kekurangan siapapun menghadapi dan menyikapi masa tua membuat para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, terjadinya gangguan fungsional, keadaan depresi, dan kekuatan akan mengakibatkan kesulitan penyesuaian diri. Pengaruh emosi terhadap belajar ada 3. Pertama, emosi berpengaruh besar pada kuantitas belajar. Kedua, emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil pelajar yang lebih baik dan sebaliknya. Yang ketiga, untuk menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dengan menciptakan kegembiraan belajar. Kecerdasan emosi. Ada 3 hal penting menurut Goleman. Pertama, emosi itu bukan bakat, melainkan bisa dilatih dan dikembangkan. Yang kurang baik dikurangi atau dibuang sama sekali. Yang kedua, EQ, Emotional Quotient, memegang peranan penting daripada IQ. Sudah terbukti banyak orang dengan IQ tinggi yang di masa lalu dunia psikologis dianggap sebagai jaminan keberhasilan seseorang, justru mengalami kegagalan. Mereka kalah dari orang-orang dengan IQ rata-rata saja tapi memiliki EQ yang tinggi. Yang ketiga, emosi itu bisa diukur seperti intelijensi. Adapun orang yang mempunyai EQ tinggi jika ia memenuhi kriteria berikut, yaitu yang pertama, mampu mengenali emosinya sendiri. Yang kedua, mampu mengendalikan emosinya dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, mampu menggunakan emosinya untuk memotivasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mampu berinteraksi positif dengan orang lain.